Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Perjanjian Uhang Pandak. Cerita ini ditulis oleh @korean666 dan kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @korean666. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, gak perlu pakai lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perjanjian Uhang Pandak bagian pertama. Tahun 2010, Erwin sedang duduk santai di bawah pohon rindang di samping gubuk kayunya. Ya, gubuk tersebut milik Erwin sendiri, yang ia bangun untuk menyimpan beberapa kebutuhan di ladang. Lokasi ladang milik Erwin berada di kaki Gunung Kerinci. Mungkin lebih tepatnya di punggung gunung itu sendiri. Karena ladang miliknya tidak terlalu jauh dari puncak Gunung Kerinci. Mungkin hanya membutuhkan waktu 4-3 jam saja. Erwin adalah seorang petani biasa, tanpa kelebihan apapun, hanya sedikit keberanian yang ia miliki. Memiliki satu orang anak yang masih lucu, dan istrinya yang masih terlihat cantik, walaupun sudah berumur 35 tahun. Begitu pula dengan Erwin, yang pada saat itu berumur 38 tahun. Erwin berhenti dari kegiatan mencangkul karena melihat matahari yang sudah condong ke barat. Itu artinya sudah hampir masuk waktu zuhur. Seperti pada umumnya, entah orang tersebut sholat atau tidak, tetapi jika sudah mendekati waktu zuhur, maka kegiatan harus dihentikan, katanya pamali. Tapi bagi Erwin, ia hanya ingin menghormati, meskipun dirinya tidak melaksanakan sholat. Seiring berjalannya waktu, matahari sudah mulai menguning. Saatnya untuk pulang ke rumah. Karena sudah 2 hari Erwin tidak pulang. Ia harus menunggu kebunnya, agar tidak diporak-porandakan oleh binatang atau bahkan para perampok tanaman. Karena tanaman milik Erwin sudah hampir mendekati masa panen, ditambah dengan persediaan makanan miliknya sudah mulai habis. Mau tidak mau dia harus pulang ke rumah. Singkat cerita, Erwin sudah sampai di rumah. Makan malam bersama anak dan istrinya. Percakapan pun dimulai. Hanya obrolan ringan untuk menghibur meja makan. "Gimana sekolahmu, Nak?" tanya Erwin kepada anaknya Linda. "Gak gimana-gimana ya," jawab Linda tenang dengan menampakkan gigi ompongnya. "Mas, gimana kentangnya? Bisa dapat banyak gak?" tanya Leni. "Insya Allah dek, berdoa saja," jawab Erwin singkat. Tak lupa tersenyum. Malam berlalu dengan gelak tawa keluarga kecil itu. Pagi datang tanpa menyapa masyarakat desa. Matahari pun masih malu-malu untuk tersenyum menyapa kayu aro. Erwin sudah terjaga. Ia langsung bergegas untuk membeli beberapa makanan dan rokok untuk kebutuhan beberapa hari kemudian. Ya, Erwin harus menginap lagi. Tanpa babi bu, setelah mendapatkan semua kebutuhan, Erwin langsung menuju ke kebun miliknya yang bisa dikatakan cukup jauh. Sesampainya di ladang, Erwin langsung mengecek beberapa bedengan yang sekiranya perlu untuk dicek lebih intensif. Di pertengahan hari, Erwin mendapat kabar dari istrinya yang mengirim SMS ke Erwin bahwa ada kemalangan, tetangga meninggal dunia. Mendengar kabar duka, Erwin langsung turun gunung untuk sekedar pergi melayat. Dan mungkin ia akan kembali lagi setelah sholat asar nanti. Atau mungkin bisa kembali besok hari jika cuaca tidak terlalu memungkinkan. Di perjalanan pulang, melewati beberapa ladang milik orang lain, mata Erwin mendapati sebuah pemandangan aneh. Ia seakan melihat seorang monyet besar sedang mengotak-atik beberapa tanaman milik orang. Merasa peduli, Erwin mengambil sebilah kayu dan mencoba membidik lantas melempar kayu tersebut ke arah monyet besar tersebut. Namun, bukan rasa takut yang didapat oleh monyet tersebut. Ia hanya diam dan tiba-tiba menatap ke arah Erwin. Erwin beringsut mundur 1 langkah. Heran, sekaligus sedikit takut. Bagaimana kalau monyet itu menyerang? Matanya masih terpaku dengan monyet tersebut.
Tiba-tiba saja monyet tersebut seolah berdiri, dan Erwin baru tersadar itu tidak mungkin monyet. Badannya terlalu besar jika harus disebut monyet. Merasa dirinya terancam, Erwin berjalan perlahan dan meninggalkan monyet atau makhluk apapun itu tetap berada di tempat. "Apa itu tadi?" tanya Erwin. Sampailah Erwin di rumahnya dan langsung mandi juga sekalian ganti baju untuk pergi melayat. Singkat cerita, Erwin kembali ke rumahnya setelah pergi melayat, mengambil satu buah gelas dan menuangkan bubuk kopi dan menyeduhnya. Otaknya berkecambuk, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lihat. Manusia? Binatang? Ataukah badut? Ayolah, tidak mungkin ada badut di ladang seperti itu. Jikapun ada, badut macam apa itu? Erwin terpaksa mengurungkan niatnya untuk kembali ke ladang setelah sholat asyar. Takut terjadi apa-apa pada dirinya. Ia berani, tapi tidak bodoh. Kalau manusia, mungkin masih bisa ia lawan menggunakan pacul atau parang. Tapi kalau binatang, mungkin sekali bacok mati. Bagaimana dengan kelompoknya? Tentu akan ikut menyerbu. Selepas asar, Erwin pergi ke rumah temannya yang berada tidak jauh dari rumahnya, menggunakan motor miliknya dan meluncur ke rumah Henry. Sesampainya di sana, lagi Kopi menyapa Erwin. Obrolan panjang terjadi, mulai dari harga kentang yang saat itu sedang naik dan membuat wajah Erwin terlihat girang. Berhubung pula sebentar lagi akan datang bulan puasa. Setidaknya ia memiliki simpanan uang untuk persiapan lebaran. Jauh sekali mikirnya Erwin. Hen, kamu tahu nggak? Kata Erwin. Enggak, potong Henry. Ini, kamu tahu nggak? Ladang yang ada gubuk bagusnya itu punya siapa? Oh, yang ladang cabai itu. Jawab Henry sembari menyulut rokok kreteknya. Iya. Lah, kenapa? Tanya Henry menyelidik. Aku lihat ada yang aneh tadi, kata Erwin. Aneh kenapa? Kamu lihat monyet besar apa? Jawab Henry menebak pertanyaan Erwin. Iya, Cok. Lah, kok kamu tahu? Yang lihat ya gak cuma kamu, makanya jangan menginap terus, biar tahu perkembangan gitu. Ini aku ceritain, katanya yang punya itu minta tolong sama setan. Tutur Henry. Ah, yang bener. Emang setan bisa ngeladang? Kata Erwin penasaran. Iya, tanyain aja setannya sana. Jawab Henry tersenyum gemas. Udahlah, gak usah dipikirin. Erwin mencoba untuk melupakan pembahasan tersebut dan mencoba untuk tidak berpikir hal itu. Namun pemandangan aneh di ladang menjadikan sebuah tanda tanya besar bagi dirinya. Entah itu makhluk halus atau tidak, Erwin berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya, Erwin kembali ke ladangnya. Di perjalanan menuju ladang, semua terasa aman dan damai. Terlebih dengan embun yang masih menggantung di atas pohon, menambah suasana semakin asri. Namun tidak setelah ia mendapati ladang dan tanamannya. Ia terkejut. Mendadak semua pertanyaan menyerang ke dalam otaknya. Ada apa? Ya, terlihat di pemandangannya, ladang dan tanamannya porak-poranda. Meskipun tidak semua, namun sudah terbayang oleh Erwin kerugian yang harus ia tanggung. Dancuk! Maki Erwin yang belum sempat menurunkan peralatan yang ia bawa di ranselnya. Erwin merasa marah, bahkan semua sumpah serapah keluar dari mulut Erwin. Tidak sampai di situ, ketika kakinya mencoba melangkah ke dalam gubuknya, hanya berniat untuk meredakan emosinya yang mendadak memanas. Nahas, matanya kembali mendapati beberapa stok kebutuhannya untuk beberapa hari ke depan sudah raib atau sudah menjadi sampah lebih tepatnya. Mulai dari gula, kopi, rokok dan roti, yang tersisa hanya sampah yang berserakan di lantai gubuknya. Ya Allah Gusti, tunjukkanlah jalan terang. Salah apa aku ini Gusti? Duh, ratap Erwin sembari memungut sampah yang bertebaran di lantai. Iya,
Itu musibah kedua yang harus ia hadapi hari ini. Setelah hancur sebagian tanaman miliknya, dan tentu saja untuk hari ini Erwin akan memiliki banyak pekerjaan. Erwin mencoba untuk tetap tenang dan sabar. Beruntungnya Erwin sudah membawa kopi, gula, 1 gantang beras, dan beberapa buah telur. Juga tak lupa mie instan. Erwin pun sudah menyelipkan 3 buah rokok yang ia selipkan di atas gubuk, di antara seng dan kayu penyanggah. Cukup bagi Erwin bertahan di atas dengan bekal seadanya. Tanpa basa-basi lagi, Erwin langsung mengerjakan beberapa bedengan yang hancur. Malam pun datang. Erwin masih terjebak dengan api unggun dan ditemani MP3 playernya. Suasana di luar tidak terlalu bagus untuk dinikmati, terlebih Erwin sendirian. Erwin memilih untuk tetap di dalam gubuk. Api yang hanya berukuran kecil cukup untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Malam semakin larut. Erwin mencoba untuk tidur, namun tidak bisa. Entah karena kopi yang ia teguk beberapa menit yang lalu, atau entah karena memang belum terasa ngantuk. MP3 player miliknya sudah ia matikan agar esok tidak kehabisan daya. Dan suasana pun menjadi semakin gelap. Angin yang berhembus di tengah pepohonan mendukung kengerian malam itu. Suara jangkrik yang bersembunyi semakin menambah kesepian yang terjadi. Erwin merasa takut malam ini dan tidak seperti biasanya. Mendadak, Erwin mendengar suara langkah kaki yang berjalan mengitari gubuk miliknya. Keringat dingin mulai keluar. Ia ingin keluar dari gubuk dan memastikan siapa itu. Ternyata Erwin tidak memiliki cukup nyali akan hal itu. Alih-alih ia hanya bisa berdiam diri dan menahan rasa takutnya. Langkah tersebut semakin cepat dan kini seakan serupa orang berlari, hingga secara tiba-tiba langkah tersebut terhenti tepat di depan pintu gubuk milik Erwin. "Siapa? Jangan bercanda malam-malam. Aku gak mengganggu," kata Erwin kepada hal yang berada di depan pintu tersebut. Tidak ada jawaban. Yang terdengar jelas hanyalah suara jangkrik, nafas Erwin, percikan api, dan suara nafas yang mengarah ke pintu gubuk. Erwin merasa bingung harus berbuat apa. Ingin minta tolong dan berteriak, siapa yang akan mendengarnya? Tidak ada satu orang pun yang berada di ladang. Merasa dirinya terancam dan bercampur dengan rasa takut yang luar biasa belum pernah ia rasakan. Erwin segera mengambil sebilah parang yang baru tadi sore ia bersihkan. Perlahan-lahan ia turun dari tempat duduk yang sekaligus berfungsi sebagai ranjang. Berjalan mendekat ke arah pintu. "Siapa?" kata Erwin masih dalam keadaan takut. "Cuk, kalau begini caranya bisa mati ketakutan aku. Habis ini kalau misal ia maling, bacok kepalanya. Lihat saja," lanjut Erwin menggerutu dalam hatinya. "Puh! Wah!" jerit Erwin terkejut dan mendadak beringsut mundur. "Heh, siapa kau? Apa kau?" kata Erwin dengan merangkak mundur, seolah ingin menghindar dari sosok tersebut. Namun sosok itu hanya memandang Erwin nanar, malah semakin mendekat. Secara kasat mata, sosok tersebut adalah nyata, bukan makhluk halus. Tapi entahlah secara batin, begitulah penjelasan Erwin saat itu. Wujudnya serupa manusia, namun memiliki bulu yang tidak terlalu lebat. Badannya sedikit membungkuk seperti orang yang sudah tua dan kecil. Yang terlihat sangat berbeda adalah kakinya. Kakinya tidak menghadap ke depan, tidak selayaknya manusia normal. Namun kakinya menghadap ke belakang atau terbalik. Sosok itu berjalan membungkuk dan mendekat ke rak yang berisi gula dan beberapa makanan. "Oh, ternyata kamu ya yang maling," kata Erwin yang kini sedikit sadar bahwa yang ia hadapi adalah bukan hantu atau dedemit lainnya. Lebih tepatnya, ia berhadapan oleh makhluk primitif. Erwin pun mencoba untuk berdiri dan mendekati sosok tersebut. "Berarti kamu juga yang mengobrak-abrik ladangku," kata Erwin yang kini menjadi sedikit berani.
dengan menggenggam parangnya yang sempat terjatuh tadi. Sosok yang tak tahu apa namanya itu hanya memandang Erwin. Terlihat dari raut wajahnya, sosok tersebut merasakan penyesalan. Terlihat bahwa ia hanya butuh makan. "Ya udah, ambillah," kata Erwin. "Besok aku akan pulang. Aku tinggalkan makananku di sini. Aku cuma minta tolong, jagakan ladangku. Jangan kau rusak. Kalau sempat kau rusak, gak aku beri makanan," kata Erwin yang entah mendapat ide dari mana. Tapi seakan ucapan Erwin seperti sangat meyakinkan dan penuh dengan kesungguhan. Kini Erwin tidak lagi takut dengan sosok tersebut. Malah Erwin memberikan pula rokok yang ia bawa. Di pagi harinya, Erwin pulang dari ladang dan meninggalkan beberapa bedengan yang masih terlihat rusak. Sosok aneh semalam sudah pergi sejak Erwin menyuruh untuk keluar dari gubuk, karena memang Erwin ingin segera tidur. Dalam perjalanan, Erwin berinisiatif untuk memberitahu temannya Hendry tentang apa yang ia lihat malam tadi. Sesampainya di rumah, Erwin langsung bercerita kepada istrinya, namun tidak terlalu dibenarkan oleh istrinya. "Halah, paling itu cuma bocah daki gunung, terus kehabisan rokok," kata istri Erwin. "Masa sih? Masa bentuknya seperti itu?" sanggah Erwin. Namun istrinya hanya meringis mendengar ucapan Erwin. Erwin tidak mengambil pusing tentang jawaban istrinya. Ia lalu pergi mandi dan keluar menuju ke rumah Hendry. Kebetulan hari itu Hendry tidak pergi ke ladang. Erwin pun datang dengan membawa sebungkus kopi saset. Tentu saja disambut ramah oleh Hendry. Perbincangan pun dimulai, mulai dari hal kecil hingga berat, dan sampailah kepada tujuan Erwin yang sebenarnya, bahwa ia melihat lagi apa yang ia ceritakan kepada Hendry kemarin. "Kamu yakin itu Uhang Pandak?" tanya Hendry menyelidik Erwin. "Iya, Hendry, beneran," jawab Erwin meyakinkan Hendry. "Terus gimana?" tanya Hendry lagi. Kini wajahnya terlihat penasaran. "Ya nggak ada, cuma aku tinggal. Aku cuma bilang jangan obrak-abrik ladangku. Kalau kau obrak-abrik ladangku, gak akan aku kasih makan," ujar si Erwin dengan santai menyeruput kopinya dan menyulut sebatang rokok kretek yang baru saja ia beli di warung. "Wah, gila kamu ya, udah tahu banget. Itu asli manusia. Maksudku makhluk hidup gitu. Apa nampak kakinya? Apa nggak setan?" sanggah Hendry, dan kini wajah terlihat khawatir. Seketika itu pula Erwin merasa ada yang sebenarnya Hendry tahu. "Kamu tahu, Tondri?" tanya Erwin. "Ya tahu nggak tahu sih, Win," jawab Hendry sekonyong-konyongnya. "Gini, kita nggak tahu Uhang Pandak itu hantu, manusia, apa hewan. Kata orang tua dulu itu jelmaan jenglot. Ada yang bilang itu dari suku asli. Ada juga yang bilang itu cuma monyet. Makanya aku nggak bisa memastikan. Tapi yang aku tahu, dulu ada yang pernah berurusan sama Uhang Pandak itu," ujar Hendry. "Oh, gini aja, Hendry. Gimana kalau nanti malam kamu ikut aku ke atas? Kalau ladangku nggak apa-apa, ya kita biarin aja dulu. Tapi kalau ladangku hancur, baru kita cari tahu gimana caranya dia pergi," jawab Erwin tegas. "Hah, apa nggak capek kamu? Baru juga tadi pagi sampai. Nanti mau ke atas lagi," kata Hendry. "Lagian ya, kalau Uhang Pandak itu masih kamu kasih makan, ya dia tetap di sana, menjaga ladangmu. Malah kayak anjing, nungguin ladangmu," kata lanjut Hendry. "Ya juga ya. Ya udah, besok gak usah aku kasih makan. Kita lihat reaksinya gimana," jawab Erwin santai. "Udah, jangan cari perkara. Sebentar lagi puasa, lebaran. Gak punya panen, syukurin kamu." "Udah, jangan cari perkara. Sebentar lagi puasa, lalu lebaran. Gak punya panenan, syukurin kamu. Sekali kamu kasih dia makan, sama aja kamu sudah bersedia untuk memberi makan dia. Kalau kamu gak kasih dia makan, ya reaksinya sama kayak istrimu, gak kamu kasih uang bulanan. Kalau gak marah-marah kayak anjing mau beranak, malah bisa lebih parah. Udahlah, biarin aja dulu. Sampai waktunya aja, intinya jangan sembarangan. Kita tunggu sampai kamu selesai panen," ujar Hendry meyakinkan Erwin untuk tidak berbuat sembarangan.
"Dasar anjing, istriku kamu samakan dengan anjing apa?" jawab Erwin. Henry hanya tertawa. Erwin pun tahu bahwa memang Henry bercanda dan sadar bahwa istrinya juga punya emosi yang tidak terkontrol. Obrolan pun selesai. Erwin kembali ke rumahnya. Setelah pembicaraan dengan Henry, beberapa hari setelahnya, Erwin pun mengajak Henry untuk melihat aktivitas Uhang Pandak tersebut. Namun setiap kali ia melihat, selalu saja Uhang Pandak tersebut tidak berada di ladang. Dan bahkan saat ketika ditunggu dan menginap di gubuk, Uhang Pandak tersebut tidak juga datang. Namun, hal yang anehnya adalah tanaman milik Erwin terlihat sangat subur, tapi Erwin tidak berpikir bahwa itu adalah ulah tangan si Uhang Pandak, melainkan hanya obat-obatan yang ia siram setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, dan yang menyadari adanya kejanggalan adalah Henry. Menurut Henry, tidak mungkin sesubur itu, menimbang obat yang digunakan Erwin adalah obat murah. Bibit yang digunakan juga bukan bibit terbaik. Henry masih bertanya-tanya dengan hal itu. Namun ia tidak mau berkata kepada Erwin. Setelah masa panen tiba, saat itu tepat di mana 2 minggu sebelum Lebaran. Saat panen, beberapa petani pun dibawa oleh Erwin untuk membantu pekerjaannya agar cepat selesai. Benar, buah yang dihasilkan cukup besar. Orang-orang yang bekerja pun ada yang heran, ada yang iri. Ada pula yang kagum dengan hasil kerja tangan Erwin. Ada yang bertanya kepada Erwin tentang bibit yang ia pakai. Namun, Erwin hanya menjawab, "Bibit biasa." Erwin pun menyadari sebuah keanehan. Ia hanya mengandalkan kata, "Keberuntungan, mungkin itu adalah rezeki." 2 hari berlangsung. Erwin dan petani lainnya selesai memanen tanamannya. Keuntungan yang didapatkan Erwin tidak bisa terbilang sedikit. Sangat banyak dengan skala lahan yang tidak terlalu besar. Erwin pun pulang dengan wajah sumringah, seolah hidupnya sedang dalam puncak kejayaan. Tak lupa pula Erwin menyumbangkan sedikit hasilnya ke masjid desa, dan sebagiannya lagi diberikan kepada istri tercintanya untuk membeli beberapa keperluan hari raya, yang meskipun tidak semua. Setelah panen itu, Erwin masih pergi ke ladang selama 3 hari sekali. Tujuannya adalah memberikan makanan kepada Uhang Pandak yang tidak terlihat selama beberapa hari oleh Erwin, atau sekedar untuk merapikan dan membersihkan sampah bekas panen. Namun selama Lebaran berlangsung, Erwin tidak pernah datang ke ladang. Tentu saja, Erwin dan keluarga ingin merayakan Lebaran bersama keluarganya, melepas penat untuk beberapa hari. Namun disinilah terlihatnya sebuah perjanjian yang secara tidak langsung adalah perjanjian yang sakral dengan Uhang Pandak. Selepas Lebaran, tepatnya 2 minggu setelah Lebaran usai, Erwin berniat untuk kembali ke ladang, untuk bekerja seperti mana biasanya. Sesampainya di ladang, tidak ada tanda-tanda aneh dari ladang milik Erwin. Hingga beberapa hari, Erwin siap untuk menanam kembali. Selama itu pula, tidak ditemukannya jejak atau tanda dari kemunculan si Uhang Pandak tersebut. Bahkan Erwin rela menunggunya hingga tengah malam saat ia menginap di ladangnya. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Akhirnya Erwin menyimpulkan bahwa Uhang Pandak tersebut sudah memiliki tempat lain untuk mencari makan. Setelah selesai menanam dan hanya tinggal merawat tanaman, baru beberapa kejadian tak wajar muncul. Siang itu, tepatnya hari Rabu, Erwin datang ke ladang seperti mana biasanya, dengan membawa bekal untuk 3 hari ke depan. Sesampainya di tempat tujuan, matanya pun dikejutkan dengan hancurnya beberapa bedengan miliknya. Yang membuat tidak wajar adalah bedengan milik Erwin hancur seperti terlindas oleh 1 unit bulldozer, rata, bahkan seperti akan dibuat sebuah jalan. Erwin heran dengan kejadian tersebut. Siapa yang berbuat demikian? Mengetahui hal itu, Erwin langsung menelepon temannya Henry untuk segera naik ke ladangnya.
Kebetulan pula, ladang milik Henry tidak terlalu jauh dari ladang milik Erwin. "Weh, mau buat jalan off-road apa, Win? Rata banget," tanya Henry dengan guyonan biasanya. "Off-road dengkulmu," maki Erwin tanpa melihat Henry. "Gimana?" tanya Henry lagi. "Gak tahu ini, kok bisa gini ya?" jawab Erwin seakan bertanya kepada dirinya sendiri. "Udah aku bilangin, jangan ngulah, malah ngulah kamu," jawab Henry singkat sembari menyulut rokoknya yang sempat mati. "Aku gak ngulah ya." "Kalau gak ngulah, kok bisa begini? Mana ada bulldozer sampai di atas ini, tapaknya juga ya gak ada ini. Kalau bukan Uhang Pandak, itu siapa lagi?" kata Henry asal, tapi seolah sudah yakin bahwasanya itu adalah ulah dari Uhang Pandak. Erwin menghembuskan nafas dengan berat. Pikirannya kini menjadi kacau, tidak tahu lagi harus berbuat apa. "Terus gimana, Andri?" tanya Erwin dengan wajah bingung seakan terlihat putus asa. "Kalau menurutku loh ya, ini kalau kamu ulangi menanam lagi, ya bakalan begini lagi tanamanmu. Aku berani jamin," ujar Henry dengan serius. "Kok bisa?" "Ya nggak tahu. Gini loh ya, kan aku udah bilang, kita nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang. Kalau manusia, digebukin juga berhenti. Kalau hewan, tembak kepalanya juga mati. Kalau setan, dingajiin juga udah pergi. Hah, Uhang Pandak ini apa? Kan kita nggak tahu dia itu apa. Jalan satu-satunya ya kamu jual ladangmu. Kamu cari ladang yang lain," ujar Henry panjang lebar. "Ngejual ladang gak segampang mulutmu menganga. Ladang di atas seperti ini siapa yang mau?" kata Erwin. Henry hanya diam dan ikut meratapi apa yang dihadapi oleh Erwin temannya. Henry hanya berpikir, mungkin ini baru sebuah teguran, dan ia meyakini akan ada lagi permasalahan lain yang akan menerjang. Erwin meminta kepada Henry untuk menginap di ladang malam ini. Henry pun mengiyakan permintaan temannya. Dan menginap di gubuk Erwin, juga sekaligus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di ladang Erwin. Sore pun berganti malam. Setidaknya malam itu tidak hujan dan membuat suasana tidak terlalu menyeramkan. Api unggun pun sudah menyala, tidak terlalu besar, namun cukup membuat hangat badan. Henry menikmati malamnya di tempat duduk yang ada di luar dengan kopi dan senandung lagu cinta dari radio miliknya. Hingga malam pun larut, tidak ada tanda-tanda aneh yang muncul. Sekitar jam 2 malam, Erwin dan Henry tak kunjung bisa melalapkan matanya. "Kok aku gak bisa tidur ya?" kata Henry. "Sama, Andri. Ngapa ya? Tumben," jawab Erwin menyilangkan tangannya di kepalanya. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari luar. Entah seperti apa suaranya, namun sangat berisik. Erwin dan Henry sama-sama melotot mendengar suara tersebut dan berdiri seakan sama-sama bertanya, "Ada apa?" tanpa saling mengeluarkan suara. Erwin dan Henry langsung keluar dari gubuk, tak lupa masing-masing membawa sebilah parang. Brak! Pintu terbuka. Tidak ada apa-apa, hanya suara angin yang kencang menghembuskan beberapa pohon. "Itu tadi bukan suara angin. Yakin, sumpah, sumprit," kata Henry. "Terus apa dong?" tanya Erwin penasaran, sembari mencari-cari arah dari suara berisik. Henry dan Erwin menjadi sedikit ketakutan dengan kejadian dan suara aneh tersebut. Sebenarnya tidak ada yang aneh jika berbicara tentang hal menyeramkan di sebuah gunung. Banyak sekali kejadian yang tidak masuk logika jika berada di gunung. Mulai dari suara tangis, minta tolong, atau bahkan penampakan yang tidak biasa. Dan tentu saja itu tidak kepada semua orang. Beberapa memang ada yang terpilih untuk mendapati hal ganjil tersebut. Kembali ke Erwin dan Henry yang saat ini masih saja berdiam diri. Saling memandang, bertanya satu sama lain tanpa berucap. Hanya menggunakan gerak mata saja. Tidak ada yang tahu suara apa itu.
Erwin dan Henry kembali masuk ke dalam gubuk dan mencoba untuk lebih tenang. Henry memutuskan untuk membuat teh hangat untuk menghangatkan tubuh mereka. Belum sempat air dalam panci mendidih, suara tersebut kembali lagi. Sebenarnya apa sih? Kata Henry sudah mulai kesal dengan suara tersebut. Kesal yang dicampur rasa takut. Ya entah, jawab Erwin. Mereka kembali keluar dengan menggunakan sebilah parang yang sama seperti sebelumnya, ditambah dengan senter milik Henry. Saat mereka sudah berada di luar dan berhenti untuk saling mengamati sekeliling, lagi suara itu menghilang, namun tidak lama, hanya sepersekian detik saja. Lalu secara tiba-tiba dan dari arah yang tak terduga, suara itu kembali muncul dan kini semakin jelas. Saat suara itu muncul mendekat dan semakin dekat, suara itu kembali menghilang. Erwin dan Henry mengamati sekelilingnya. Henry menyorotkan lampu senter di sekelilingnya, dan apa yang terlihat oleh Henry membuat dirinya terdiam dan mematung, seakan jantung berhenti memompa darah dan membuat dirinya menjadi beku. Erwin yang menyadari Henry sedang berdiri seolah mematung, menepuk pundak Henry. "Win, itu apa?" kata Henry lirih seakan mengisyaratkan untuk tidak bersuara lebih keras. "Apa?" tanya Erwin penasaran. "Itu loh, ada mata kuning. Manusia atau beruang itu?" kata Henry yang terlihat sangat takut dan wajahnya terlihat pucat pasi. "Setan itu," kata Erwin. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk mendekat dan memastikan apa sebenarnya sesuatu yang menyala serupa mata kucing kala disorot dengan lampu yang terang, namun berwarna sedikit kekuningan. Hal yang tidak diduga oleh Erwin dan Henry adalah ternyata itu bukan cuma sepasang mata saja. Terlihat ada struktur tubuh yang melengkapinya, dan kini menjadi banyak yang bersinar tanpa diserot senter. Sepasang mata itu mengelilingi ladang milik Erwin. Melihat kondisi semakin tidak memungkinkan, perlahan namun pasti, Erwin dan Henry mundur dan mendekati gubuknya, mengunci pintu gubuk dan meringkuk serupa orang yang sangat ketakutan. "Apa itu, Ndri? Aku takut," kata Erwin lirih. "Sudah, diamlah. Aku ya juga takut. Mana rame banget lagi," kata Henry yang juga ikut ketakutan. Tidak lama setelah itu, Henry kembali keluar dari gubuk untuk memastikan sosok tersebut masih ada atau tidak. Saat dilihat, ternyata sosok tersebut sudah tidak ada. Henry pun merasa sedikit tenang karena sosok tersebut sudah tidak ada di sekeliling mereka. Henry pun masuk ke dalam gubuk dan mencoba untuk menenangkan diri, walaupun tidak akan sepenuhnya dapat tenang. "Pulang saja yuk," kata Erwin. "Gila, jam sekarang ngajakin pulang. Beruangnya bangun, dimakan lehermu syukurin," jawab Henry. "Daripada gak bisa tidur gini," kata Erwin sambil menyeruput kopi yang masih terasa panas. "Aku tahu siapa yang pernah berurusan dengan hal seperti ini. Namanya Pak Samto kalau gak salah. Orang desa sebelah. Dia pernah seperti kamu gini. Nanti kalau sudah agak terang, kita pulang. Malamnya kita ke rumahnya. Ladangmu biarin saja dulu, belum tumbuh juga," ujar Henry menjelaskan apa yang pernah ia dengar. Di pagi harinya, tepatnya sesudah subuh, matahari sudah sedikit malu-malu menampakkan dirinya. Henry dan Erwin mulai beranjak turun untuk kembali ke rumah. Berharap sampai rumah bisa tidur, karena memang semalaman tidak bisa tidur. Dengan perasaan yang amburadul, Erwin dan Henry berjalan cepat dan tak lupa mengamati sekeliling mereka. Siapa tahu saja ada beruang yang sedang mengilir. Sesampainya di rumah, wajah bingung menyambut Erwin di depan pintu. "Loh mas, dari mana?" tanya Leni terheran melihat Erwin yang saat ini berada di depan pintu rumah. "Ya dari ladang toh, lah emang dari mana lagi? Apa nggak lihat bawa parang begini?" jawab Erwin. "Ngapa wajahmu dek? Kayak lihat hantu," lanjut Erwin bertanya dengan wajah penasaran yang tergambar jelas pada lekukan dahinya. "Dari ladang.
Berangkat jam berapa? Tanya Leni dengan wajah memerah. Berangkat gimana? Baru juga pulang, kata Erwin. Kenapa kamu? Tanya Erwin penasaran. Lah, kalau kamu dari ladang, terus yang tadi malam pulang bikin kopi, terus meluk aku siapa mas? Kata Leni dengan wajah ketakutan. Weh, gak buat-buat kamu dek. Aku baru pulang ini. Tadi malam aku mau nginap dengan Hendri. Ngigau kamu ya? Jawab Erwin belum percaya, tapi sedikit risau. Bukan mas, gak mimpi aku ya, beneran. Orang katamu aku suruh goreng ubi segala semalam. Jawab Leni. Lah kalau bukan kamu, siapa itu mas? Kini wajah Leni sudah mulai pucat, takut hal yang tidak terjadi. Tapi gak nganu kan dek? Tanya Erwin memastikan kejadian semalam. Apa? Leni kembali bertanya. Itu gak buat telinga kan? Tanya Erwin lagi. Kayaknya enggak deh mas, gak kerasa soalnya mas. Jawab Leni masih terlihat pucat. Ya jangan kayaknya tuh ya, jawab Erwin cemas. Sudah, nanti setelah jemput anak langsung pulang ke tempat ibu. Mas gak bisa pulang nanti malam, ada masalah di ladang. Ketimbang kejadian lagi, tidur saja di rumah ibu ya. Turuti saja omonganku, jangan bertanya. Yang penting kita semua selamat. Lanjut Erwin dan langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa menjawab, Leni yang mengerti dengan gelagat serius suaminya hanya mengangguk, mengartikan bahwasanya ia menuruti keinginan suaminya. Leni langsung mengemas beberapa pakaian untuk beberapa hari ke depan. Erwin juga sudah berkata kalau untuk sementara saja Leni harus tidur di rumah mertua. Berhubung tidak pula terlalu jauh dari rumahnya sendiri. Erwin juga berpesan untuk tidak mengatakan kepada orang tuanya bahwa ada sedikit masalah di ladang, supaya orang rumah pun tidak merasa panik. Leni juga menuruti semua kemauan Erwin tanpa bertanya. Setidaknya dia akan menerima jawaban jika masalah selesai atau malah semakin memburuk. Leni kembali memutar ingatannya, mengingat kembali apa yang sudah terjadi semalam. Mungkinkah ia bermimpi? Tapi tidak, ia merasakan pelukan yang cukup hangat tadi malam. Leni pun cukup meyakini bahwa tidak ada kejadian yang tidak diinginkan malam tadi. Erwin yang masih berada di dalam kamar mencoba untuk memejamkan matanya, namun semakin mencoba malah semakin tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana mengitari sudut kejadian yang telah terlewati, mengamati setiap inci yang terjadi dan memikirkan kejadian yang menimpa istri tercintanya. Apa aku ketiban sial ya? Tanya Erwin kepada dirinya sendiri. Karena badan terasa lelah dan tidak tidur semalam suntuk, Erwin pun tanpa sadar tertidur dengan sendirinya. Belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah ini sebuah efek samping dari perjanjian yang terjadi secara tidak langsung oleh Uang Pandak yang belum tahu pasti makhluk apa itu. Selepas azan asar berkumandang, Erwin pun sudah terjaga dari tempat tidurnya. Ia tidak mendapati istrinya Leni berada di rumah. Mungkin sudah pergi ke rumah ibu. Begitulah batinnya. Erwin pergi menuju ke kamar mandi sekedar untuk menyegarkan kembali tubuhnya. Leni sudah pergi ke rumah ibu sejak siang tadi, tertutur dari SMS yang ia kirim. Ia pun tidak lupa dengan kewajibannya sebagai istri. Sebelum pergi, Leni sudah menyiapkan beberapa makanan untuk Erwin. Sungguh istri yang pengertian. Setelah mandi dan makan, Erwin pergi ke rumah Hendri untuk menepati perkataan Hendri yang akan mengajaknya ke rumah seseorang yang pernah berurusan dengan Uang Pandak, Pak Samto. Sesampainya di rumah Hendri, ternyata Erwin sudah ditunggu oleh Hendri di depan rumahnya dengan segelas kopi di atas meja terasnya, sambutan yang hangat. Jadi, tanya Erwin sembari mendekat dan duduk di sebelah Hendri. Hah? Ya jadi, tinggal berangkat. Tapi sebentar, kopiku belum surut, jawab Hendri sembari menyeruput kopinya
yang ternyata kopi itu masih sangat panas, terlihat dari kepulan asap yang keluar dari gelas tersebut. "Bu, aku dibuatkan satu," kata Erwin. "Ogah, bikin sendiri." "Lah, apa istrimu gak buatkan kamu kopi?" jawab Hendri ketus. "Nah itu masalahnya, istriku semalam katanya dipeluk sama aku. Jadi sekarang dia aku suruh pulang ke rumah mama," kata Erwin yang kini wajahnya berubah menjadi sangat khawatir. "Weh, genderuwo pasti," kata Hendri menebak. "Mungkin, tapi kata Lani, dia gak buat telinga loh, Hendri," jawab Erwin. Ya cuma meluk itu aja. Gak diapa-apain. Beruntungnya itu. Cuma aku takut ini karena ulah uang banyak itu aku jadi sial menjalarnya sampai ke keluargaku," lanjut Erwin ketakutan. Kini wajahnya terlihat sangat ketakutan. Sedang Hendri hanya khusyuk mendengarkan perkataan Erwin sembari menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. Begitu pula dengan Erwin. Melihat kopi tersebut sudah mulai dingin, Erwin menyesap rokoknya yang baru saja menyala dan meneguk kopi milik Hendri hingga tinggal seperempat. "Wah, murka kamu," kata Hendri melihat Erwin yang meneguk kopinya yang masih hangat. "Udah yuk." "Ya ayolah." Mereka berdua akhirnya pergi ke rumah Pak Samto mengenakan motor milik Erwin. Ternyata cukup jauh rumah milik Pak Samto dari rumah Hendri. Mereka berdua bertanya-tanya kepada orang sekitar di desa sebelah, di mana rumah Pak Samto. Namun hanya sedikit yang tahu siapa Pak Samto ini. Hingga Erwin dan Hendri tiba di sebuah persimpangan, terlihat di sana ada sebuah warung. Hendri pun beranjak dari motor dan berjalan ke warung tersebut untuk membeli sebungkus rokok dan sekalian bertanya di mana tepatnya rumah milik Pak Samto itu. Siapa tahu pemilik warung ini dapat memberi petunjuk lebih jelas daripada orang-orang sebelumnya. "Permisi Bu, tahu rumahnya Pak Samto?" tanya Hendri dengan khas mendok Jawanya. "Oh Pak Sam, iya, lurus aja ke arah timur. Nanti kalau ada rumah warna merah, nah itu rumahnya, tidak jauh dari sini," kata pemilik warung menunjukkan jalannya cukup detail. Akhirnya Hendri dan Erwin bergegas menuju rumah Pak Sam tersebut. Dan benar mereka menemukan rumah warna merah. Rumahnya sangat bagus untuk kelas petani biasa. Bahkan rumahnya paling berwarna dan bagus di antara rumah-rumah sebelumnya. Erwin dan Hendri memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah berwarna merah itu, yang katanya adalah milik Pak Sam. Saat pintu rumah diketuk, ada jawaban dari dalam rumah. Tidak ada yang aneh. Seseorang dari dalam menjawab seperti mana biasanya orang kedatangan tamu. "Siapa?" kata seorang bapak-bapak yang terlihat sudah cukup berumur, tampak dari rambut yang terlihat sedikit beruban. "Benar ini rumah Pak Samto?" tanya Hendri dengan nada yang begitu sopan. "Iya, itu saya sendiri. Cari siapa ya, Dek?" kata orang tersebut yang ternyata adalah Pak Samto itu sendiri. Lantas bertanya menyelidik kepada Erwin dan Hendri yang belum ia kenali. "Perkenalkan, saya Hendri dan ini teman saya Erwin. Kami ada perlu dengan Bapak," kata Hendri memperkenalkan diri mereka. "Tapi bisa kita bicara sedikit privasi Pak? Soalnya ini menyangkut apa yang pernah Bapak alami," lanjut Hendri langsung menuju ke poin. "Oh begitu ya, ya sudah silahkan masuk," kata Pak Sam yang tampak bingung dan mempersilahkan Erwin dan Hendri masuk ke dalam rumah. Erwin dan Hendri pun masuk ke dalam rumah dan dipersilakan untuk duduk. "Ada apa?" tanya Pak Sam yang begitu sangat menyelidik. "Begini Pak," pembicaraan pun diambil alih oleh pemiliknya, Erwin. "Beberapa bulan yang lalu, tanpa sengaja aku bertemu sama sosok yang bisa dikatakan uang pandek Pak. Nah, aku gak sadar kalau ternyata memberinya makan adalah hal yang salah. Jadi sudah ada beberapa minggu ia tak saya berikan makan, yang berakibat ladang saya rusak parah. Dan aku pun merasa sial gitu Pak. Istri saya didatangi makhluk halus yang menyerupai seperti saya. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Bapak. Bagaimana lepas dari perjanjian yang tidak sengaja itu?" lanjut Erwin bercerita dari awal, yang disimpulkan cukup singkat. "Oh itu, tunggu sebentar ya,
biar aku buatkan minum dulu biar santai. Duduk saja di sini, kata Pak Sam dengan sopan dan dengan logat khas Karinci aslinya. Erwin dan Henry pun menyetujui dengan isyarat mengangguk dan tersenyum kepada Pak Sam. Kini Pak Sam sudah paham dengan tujuan orang yang baru ia kenal itu. Tidak sampai dari 15 menit menunggu, minuman hangat sudah disuguhkan oleh Pak Sam dan beberapa makanan ringan yang masih tersusun acak di dalam toples kaca. Ayo dinikmati, kata Pak Sam mempersilahkan. Jadi begini ya dek, bukan Bapak tidak mau membantu, tapi sejujurnya pun Bapak tidak tahu bagaimana Bapak bisa keluar dari perjanjian itu. Lanjut Pak Sam bercerita. Loh, maksudnya? Tanya Henry menyelidik. Iya, Bapak tidak pernah tahu bagaimana caranya. Mau tanya pun ke siapa dek? Dukun, percuma, gak ada gunanya. Jadi waktu itu Bapak biarkan saja ladang itu hingga sampai mereka gak pernah datang lagi. Intinya begini, hasil panen yang sempat kamu kerjakan itulah yang ia minta kembali. Jadi mereka minta dibayar. Begitulah kira-kira kata Pak Sam. Sesimpel itu ya Pak. Tapi kok kemarin sampai ramai sekali mereka datang waktu kami menginap di ladang Pak. Mereka berbondong-bondong datang, seolah meneror malam kami dan mendadak menghilang, ujar Henry. Waduh, Bapak tidak sampai sebegitu menakutkannya dek. Bapak hanya dirusak saja ladangnya. Gak sampai menakut-nakuti begitu, kata Pak Sam. Atau mungkin yang sebenarnya kalian hadapi bukan uhang pandaknya, tapi mungkin sosok jin yang menyerupai makhluk bunian itu. Lanjut Pak Sam seakan memberikan jalan baru pada masalah Erwin. Sebenarnya uhang pandak itu apa Pak? Tanya Erwin tiba-tiba. Wah, itu pun sampai sekarang Bapak tidak bisa menjawab. Ada yang bilang itu manusia, ada yang bilang hantu. Tidak pernah ada yang tahu dek, jawab Pak Sam sembari tersenyum. Buat apa juga kita mencari tahu tentang hal yang tidak ingin diketahui kan dek? Membahayakan diri sendiri itu tidak baik, ujar Pak Sam. Saya mencari tahu agar kehidupan saya kembali normal lagi Pak, agar keluarga saya tidak diteror oleh hal semacam itu lagi, kata Erwin yang sedikit dongkol. Begini, tadi sudah Bapak katakan, intinya uhang pandak ini hanya meminta bayaran kepadamu atas pekerjaan yang sudah ia lakukan pada lahanmu, kata Pak Sam seakan meyakinkan. Tidak ada jawaban atau perkataan lagi dari mulut Erwin dan Henry ketika Pak Sam mengatakan hal itu kedua kalinya. Suasana pun menjadi canggung, hening. Mungkin hanya suara nafas Henry yang terdengar jelas. Maaf Pak, boleh merokok kan ya? Tanya Henry kepada Pak Sam, berusaha untuk mencairkan suasana agar tidak terlihat begitu canggung. Oh iya silahkan, tidak masalah, Bapak pun merokok juga, kata Pak Sam yang masih tersenyum. Henry pun menyulut rokoknya dan menghisapnya, kemudian menyeruput teh yang sudah dihidangkan oleh Pak Sam. Terlihat ada kecanggungan antara Pak Sam dan Erwin. Mungkin karena nada bicara Erwin yang meninggi saat ia terakhir bicara. Karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan, dan situasi pun sudah tidak sehangat saat pertama kali menginjakan kaki di rumah Pak Samto itu. Akhirnya, Erwin dan Henry berpamitan untuk kembali pulang. Pak Samto pun mempersilahkan mereka berdua pulang ke rumahnya dengan senyum yang ikhlas. Di perjalanan tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Erwin. Ia hanya terdiam, memikirkan bagaimana cara menghadapi uhang pandak ini. Walau akhirnya selalu menuju pada gang yang tak bersimpang bahkan buntu. Win, sepertinya jalan satu-satunya kamu harus jual ladang itu deh Win. Soalnya sudah gak ada jalan lagi. Kamu dengarkan ucapan Pak Sam tadi. Kalau dukun pun bingung harus bagaimana. Iya Andri, terus istriku sudah diteror ini. Gimana keluarnya? Kata Erwin bertanya. Ya sudah, kalau soal itu serahkan saja sama Gusti Allah. Kalau menurutku ya, kejadian yang menimpa istrimu itu tidak ada kaitannya dengan uhang pandak itu. Apa iya mungkin uhang pandak itu kerjasama sama genderuwo? Kan sepertinya enggak. Lebih baik istri kamu dibersihkan. Ya setidaknya banyak-banyaklah sholat. Percayalah, setan pun enggan mendekat. Bukan aku menceramahi ya.
tapi cuma memberi saran supaya tidak terlalu dalam memikirkan hal yang kita tidak pernah tahu ujungnya. Erwin terdiam mendengar ucapan dari Henry. Mungkin ada benarnya, keluarganya selama ini kurang atau bahkan bisa dikatakan tidak dekat dengan Sang Pencipta. Apapun masalahnya, jelas saja hanya Tuhan yang membuat dan memberikan solusi dari masalahnya. Setidaknya dengan doa dan berusaha, manusia bisa mendapatkan solusi dari setiap masalahnya. Setelah hari itu, Erwin pun menjemput istri dan anaknya untuk kembali dibawa pulang ke rumah. Erwin pun menceritakan kepada Lenny apa yang sebenarnya terjadi di ladang. Lenny pun mengerti dan paham akan keadaan Erwin saat itu yang tidak pernah tahu bahwa sejatinya ia tidak pernah membuat janji kepada uang pandak. Malam harinya, terbesit pikiran Erwin tentang ucapan Henry yang pada intinya itu adalah agar keluarga Erwin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terbesitlah sebuah ide yang sejujurnya ia pun tidak tahu cara ini akan berhasil atau tidak. Erwin pun mengadakan sebuah syukuran di rumahnya dengan tujuan agar rumahnya lebih sejuk lagi dari sebelumnya. Dan tujuan yang kedua adalah upaya agar tidak ada lagi gangguan dari uang pandak tersebut. Lenny pun menyetujui hal itu, bahkan sangat mendukung keputusan yang dibuat oleh Erwin. Beberapa hari setelahnya, syukuran pun diadakan. Beberapa tetangga pun datang, termasuk juga Henry. Buya yang mengimami pengajian pun melantunkan ayat suci dengan merdu saat itu. Erwin tidak berpikir lagi, entah ini berhasil atau tidak usaha ini. Setidaknya ia sudah mencoba. Besok ini aku mau ke ladang. Mana tahu ya, dengan syukuran sederhana ini uang pandak itu tidak lagi menggangguku. Keesokan harinya pun Erwin kembali ke ladang dengan bekal seadanya dan seperti biasa, membawa parang dan juga cangkul seperti mana biasanya. Namun bedanya ada Erwin membawa satu buah ayam yang sudah dimasak dan beberapa sayuran. Sesampainya di ladang, memang benar, ladang miliknya sudah tidak lagi seperti sebuah ladang, melainkan seperti tanah lapang yang sangat rata. Ia hanya menghela nafas panjang. Tidak ada yang dilakukan Erwin selama seharian, hanya duduk sembari merokok dan menikmati kopinya di depan gubuk, sembari memandang ladang miliknya yang seakan terlindas oleh sebuah alat besar. Kalau memang ini balasannya, aku mengaku salah. Aku minta maaf, entah kamu mendengarkan atau tidak. Aku sudah tidak peduli. Aku sudah minta maaf, kata Erwin kepada alam yang mendengar, dengan niat ditujukan kepada uang pandak. Sore sebelum Erwin kembali ke rumah, ia taruh ayam yang sudah ia siapkan dan ia taruh di dalam gubuknya. Ini makanan terakhir untukmu. Aku sudah gak mau mengurusimu. Aku harap kamu bisa pergi dan tidak mengganggu hidupku lagi. Anggap ini sebagai bayaran atas kerjamu selama ini membantu aku. Terima kasih, kata Erwin dalam hatinya dan berdoa kepada Tuhan. Semoga saja uang pandak tersebut mendengar dan paham dengan niat baik Erwin dalam minta maaf. Erwin pun pulang dengan langkah yang lega dan kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Semoga tidak ada lagi kejadian semacam ini. Setelah hari itu, Erwin tidak pernah lagi menginjakan kaki di ladang miliknya dan menjual ladang miliknya dengan harga yang seadanya saja. Karena terjual atau tidak, Erwin sudah tidak peduli lagi. Beruntungnya, ladang miliknya terjual melalui perantara Henry. Sejak saat itu, Erwin kembali membeli sebuah bidang tanah di desa yang cukup jauh dari rumahnya untuk ia jadikan kembali lahan pertanian miliknya. Keberadaan uang pandak sendiri hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat Kerinci, bahkan dunia. Tak ada yang mengetahui secara pasti. Bahkan wujud berupa foto atau gambar pun masih simpang siur keasliannya. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Perjanjian Uang Pandak. Terima kasih Michan ucapkan ya untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.